kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Waspada pelaku pencurian modus pecah kaca mobil di Kabupaten Goa, incar warga usai ambil uang. Pemilik apotek di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, maafkan seorang pencuri yang ambil uangnya. Bunker yang diduga peninggalan Jepang ditemukan warga di Jalan Andi Muhammad Arsyad, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Pelaku pencurian modus pecah kaca mobil di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Modus pelaku adalah membuntuti korban usai mengambil uang dari bank. Pria bernama Syam Daengale, pelaku pencurian ini tak bisa lagi berkutik setelah tim Resmo Polda Sulsel menangkapnya ketika tertidur di rumahnya di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Sabtu dini hari. Mana nyerang? Woi, bicara kau. Woi, mana? Gimana? Mana? Pria berusia 55 tahun ini ditangkap karena terlibat aksi pencurian uang dengan modus pecah kaca mobil. Modus yang dilakukan adalah mencari korban yang baru saja mengambil uang dari bank, lalu membuntuti. Ketika mobil berhenti, kaca mobil dipecahkan dan langsung mengambil uang yang diletakkan di jok mobil. Aksi pelaku dan rekannya pun terekam CCTV. Dari penangkapan dan pemeriksaan, polisi menyita sejumlah bukti berupa pakaian dan motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Polisi juga menyita senjata tajam yang dipakai untuk mengancam atau merusak mobil korban. Pelaku yang diketahui berperan sebagai eksekutor ini telah beraksi di Kabupaten Goa serta Kota Tangerang, Banten. Dengan modus, pelaku bersama rekannya menggunakan sepeda motor melihat calon korban di ATM maupun di bank. Yang bersangkutan sudah melihat calon korban ini mengambil sejumlah uang, kemudian dibuntuti. Dalam posisi dan kesempatan yang ada, pelaku menunggu mobilnya berhenti atau memberhentikan. Kemudian dipecahkan jendela mobil tersebut dan diambil sejumlah uang yang diambil, ditarik korban di bank dan ATM tersebut. Untuk TKP ada beberapa, salah satunya ada di wilayah Makassar. Kemudian juga pelaku ini karena memang sudah spesialis, pelaku sudah melakukan beberapa kali aktivitasnya dan juga sempat melakukan perbuatannya di wilayah Tangerang. Peristiwa pencurian dengan modus pecah kaca ini sempat viral di media sosial pada 31 Juli lalu. Pelaku Syam dan rekannya berhasil mencuri uang sebesar 43 juta rupiah. Polisi kini mengejar satu pelaku lain yang ikut berperan dalam pencurian ini. Reza Habu melaporkan dari Makassar. Rumah penjual miras tradisional di Jalan Adipura, Panakukang, Kota Makassar digerebek polisi. Dari lokasi, polisi menemukan dan memusnahkan puluhan botol dan ratusan liter miras tradisional jenis balut. Ambil itu, bawa itu. Ada cokot tadi itu, Abdel. Rumah yang diduga memproduksi minuman keras tradisional jenis balo di Jalan Adipura, Kota Makassar, Minggu malam lalu digerebek petugas Polsek Panakukang. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan puluhan botol dan ratusan liter miras tradisional yang disimpan dalam beberapa wadah. Tak hanya membuat, lokasi ini juga disinyalir memasarkan minuman dengan menjualnya dalam berbagai ukuran botol minuman. Bahkan pemilik rumah ini pun menyediakan tempat untuk mengkonsumsi miras di lokasi. Selanjutnya, ratusan liter miras tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibuang langsung. Terkait maraknya pesta miras dan menanggapi keresahan warga, kami dari unit Resmo Polsek Panakukang menggerebek sebuah rumah di Jalan Adipura yang merupakan penjual miras tradisional jenis balok. Dari rumah tersebut, kami menemukan puluhan botol miras tradisional dan ratusan liter minuman yang disimpan pemilik di sebuah wadah atau gentong yang siap edar. Selanjutnya, puluhan botol dan ratusan liter minuman keras tradisional jenis balok kami musnahkan dengan cara menumpahkan.
Kegiatan ini dilakukan setelah menerima banyak laporan dari warga yang merasa resah dengan maraknya peredaran miras tradisional di wilayah tersebut. Polisi selanjutnya mengamankan pemilik miras ke Mapolsek guna diberi sanksi peringatan keras untuk tidak kembali menjual minuman keras dan menyediakan lokasi pesta miras. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Bobo minum merah, bobo minah. Uang kotak amal celengan masjid untuk disumbangkan ke rakyat Palestina dibobol pencuri. Pelaku nekat merusak celengan dari kardus yang diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Tapi kalau yang ini jaket. Uang kotak amal di Masjid Nurul Hidayah Tumalia di Jalan Poros Maros Makassar, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menjadi sasaran pencuri pada Jumat malam pekan lalu. Dalam aksinya, pelaku yang mengenakan kaos celana pendek dan membawa karung ini tampak mondar-mandir di dalam masjid sambil memantau keadaan sekitar. Saat situasi sepi, pelaku lalu menjebol kotak amal berbahan kardus milik Dewan Masjid Indonesia. Celengan tersebut merupakan hasil donasi masyarakat yang rencananya akan disalurkan untuk aksi solidaritas rakyat Palestina. Perkirakan mencapai jutaan rupiah karena sudah 5 bulan tidak diambil. Ada seorang muda umur 35-an. Dia bagaimana? Dia melintas melihat kondisi masjid yang sedang kosong. Jadi dia ke tempat dulu, dia nyuci kakinya, terus melewati pintu samping, terus melihat situasi, masuk ke dalam masjid untuk melihat situasi kembali, dan mungkin ada kesempatan untuk membobol celengan tersebut. Itu celengan apa, Pak? Ini kotak amal untuk solidaritas for Palestina. Itu isinya ada ya, Pak? Ada. Full ya, gimana isi? Full, Pak. Rencananya pihak pengurus masjid akan melapor kasus ini ke pihak kepolisian. Pasalnya kejadian pencurian di masjid sudah sering terjadi meski pelaku terekam kamera CCTV. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pria pengancam sopir truk dengan busur panah di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Diduga motif pengancaman karena masalah cemburu. Sehari usai melakukan pengancaman, pria Muhammad Yasrin ditangkap polisi di rumahnya di Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Minggu malam pekan lalu. Dari rekaman video, peristiwa pengancaman Yasrin dilakukan di Jalan Poros Malino, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Sambil membawa busur dan mengancam, pelaku memaksa korban untuk menghentikan kendaraannya. Namun sang sopir tetap berjalan hingga terjadi keributan. Diduga aksi pelaku dilatar belakangi rasa cemburu karena korban memiliki kedekatan dengan sang istri. Dari penggeledahan di kamar pelaku, polisi menemukan 3 anak panah dan 1 ketapel yang diduga digunakan saat mengancam korban. Yang awalnya korban ini diikuti dari Makassar sampai dengan TKP, sehingga setelah tiba di TKP, pelaku memberhentikan kendaraan korban dan melakukan pengancaman dengan menggunakan busur atau panah. Adapun motif daripada pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan busur yaitu curiga atau cemburu terhadap korban dengan istri daripada pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman lebih dari 1 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Tabi,